Ini di mana ya? Bukannya tadi aku lagi wawancara kerja, kok bisa sampai di sini? Kepalaku sakit sekali. Tenggorokan juga sakit. Sebenarnya, apa sih yang ada di kepalaku ini? Ding dong. Tunggu dulu. Ternyata pindah ke dunia lain? Aku kan cuma anak muda generasi 00, An yang lagi cari kerja. Kok tiba-tiba jadi punya ibu tua dan istri serta anak? Bahkan kakiku lumpuh, dan rencananya mau bunuh diri dengan melompat ke sungai. Ini. Bagaimana aku harus hidup? Tuan rumah, tenang saja. Bisa mendapatkan hadiah berdasarkan poin peningkatan. Cepat kasih tahu, hadiahnya apa saja? Mendapatkan poin skill, DLL. Lumayan. Setidaknya masih ada keuntungan. Yevan. Yevan, anak ibu. Akhirnya kau sadar? Ibu, sampai kaget setengah mati. Ini pasti ibu dari pemilik tubuh asli. Dia dulu ditinggalkan ayah dari pemilik tubuh asli. Sendirian membesarkan pemilik tubuh asli. Awalnya dikira setelah pemilik tubuh asli dewasa dan menikah, akhirnya bisa lega. Tahu-tahu terjadi kecelakaan seperti ini. Ibu, tenang saja. Aku tidak akan seperti ini lagi. Baiklah. Bagus kalau begitu. Jangan terlalu membebani dirimu. Tenang saja. Ibu bisa menghidupimu seumur hidup. Terima kasih, Ibu. Belakangan ini Ibu sudah bekerja keras. Kali ini aku sudah sadar. Aku ke depannya tidak akan lagi menjadi orang yang malas seperti sekarang. Nanti aku akan cari pekerjaan, membantu menanggung biaya rumah tangga. Ding dong. Hadiah acak. 2 ekor ayam betina yang bisa bertelur. Sistem kamu bikin orang kesal banget. Situasi yang begitu menyentuh. 100 poin nilai keluarga kamu hanya memberi 2 ayam betina. Hidup sudah sulit. Baiklah. Jangan pelit lagi lain kali. Anak kamu dengar suara di luar? Seperti di halaman rumah kita. Ada ayam? Ibu mungkin ibu bisa keluar lihat. Mungkin Tuhan sedang berbaik hati, memberikan kepada kita. Aduh, anak. Di halaman memang ada 2 ayam. Dan sudah bertelur 2 juga. Keluarga kita sudah lama tidak makan telur. Anak malam ini, ibu akan membuatkanmu sup. Tak disangka, 2 telur saja bisa membuat senang seperti ini. Benar juga. Dalam ingatan, keluarga sebelumnya sudah makan terus bubur putih dan sayuran liar selama beberapa bulan. Sistem. Kaki saya ini masih bisa diobati? Atau di mall? Ada. Apa yang bisa ditukar? Pil ajaib atau obat? Tidak menyediakan hal-hal yang berlebihan ini. Sudah ada sistem. Tapi tetap realistis. Sistem yang menipu. Gu Yiyi, dengar-dengar Yevan baru saja bunuh diri terjun ke sungai. Entahlah, masih hidup atau tidak. Aku malah tidak keberatan menolongmu, datang ke rumahku. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Aku tidak tertarik. Minggir, aku mau pulang. Di desa, semua bilang, Yevan, itu sampah, tidak bisa memuaskanmu. Kamu di luar mencuri lelaki. Sekarang sok polos apa? Teman pria satu malam, pasti membuatmu puas. Kamu lepaskan aku. Lepaskan. Kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Istri saya bilang, lepaskan kamu telinga tuli. Istriku bilang kamu harus melepaskan. Kamu tuli ya? Fan Ge, kenapa kamu datang? Kamu baik-baik saja. Ada bagian yang terluka? Ini istriku. Cantik sekali ya. Fan Ge, apa yang kamu bicarakan? Ada apa, Yevan? Otakmu kemasukan air? Jadi bodoh.
Mulutmu hanya mengeluarkan kotoran dan mengganggu istriku. Kamu yang mulai berbuat jahat. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Fan Ge, tenangkan dirimu. Jangan terluka. Aku baik-baik saja. Kamu, si cacat, berani memukul aku? Aku memang memukul kamu, tidak tahu malu. Sendiri tidak ada yang mau. Lalu menculik wanita di jalanan. Bisa tidak aku laporkan kamu ke polisi? Jangan. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan lagi mengganggu istri kamu. Masih bilang aku sampah. Istri, jangan takut. Kalau ketemu orang seperti ini lagi, aku akan membantu mengusirnya. Fan Ge, terima kasih. Ding dong. Hadiah acak. Cuma 5 kilogram daging babi. Ini terlalu sedikit. Sistemnya pelit banget. Sistem, kamu sakit ya? Daging babi muncul di tangan aku secara tiba-tiba. Bagaimana aku menjelaskannya? Fan Ge, ini, daging ini. Hahaha, kaget ya. Ini trik sulap. Seperti ini. Untuk kamu. Terima saja. Baru dipetik di pinggir jalan. Rasanya sangat cocok untuk kamu. Fan Ge, suara ini seperti suara Xiao Yun. Ayo, lihat. Ye Yun, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku baik-baik saja. Aku tidak sengaja jatuh tadi. Anak ini, bagaimana bisa tidak hati-hati seperti ini? Tidak benar. Aku baru lihat lenganmu. Ada bagian biru dan ungu. Luka karena jatuh tidak seperti ini. Ayah, bagaimana ayah bisa datang? Ayah dan ibu datang untuk menjemputmu. Bisa kamu ceritakan kepada kami? Apa yang sebenarnya terjadi? Li Xiaopang, dia mengajak teman-temannya untuk mengganggu aku. Dan dia juga memaki ayah, makanya aku jadi berkelahi dengan mereka. Kamu berkelahi dengan orang? Anak-anak ini tidak punya sopan santun. Mengganggu seorang anak perempuan. Sungguh tidak tahu malu. Tolong pegang. Ayah, gue baik-baik saja. Ayah tidak perlu khawatir tentang aku. Sebenarnya aku. Ayo, aku akan mengajak ayah untuk mencari anak-anak nakal yang mengganggumu. Aku akan membantu kamu memberi mereka pelajaran yang baik. Kenapa aku merasa ayah jadi berbeda dengan sebelumnya? Kenapa? Kamu tidak percaya ayah? Ayah, sebenarnya aku. Yevan, aku baru mau ke rumahmu untuk mencari kamu. Tak disangka kamu sendiri berani keluar. Dalam ingatan pemilik sebelumnya ini bukan di desa Lihui yang cukup kaya, Li Xiaopang adalah anaknya. Aku belum mencari dia untuk menuntut balas. Dia malah sendiri datang ke sini. Yevan, anak perempuanmu memukul anakku. Bayar biaya pengobatan. Bayar biaya pengobatan. Kamu masih bisa bicara seperti itu, padahal itu anak kamu. Ayah, semua bekas ini dari Ye Yun. Banyak teman yang melihat bisa membuktikan untuk saya. Dengar tidak? Jangan coba-coba mengelak. Ye Yun, benar kamu yang memukul? Maaf ayah, saya tidak bisa menahan diri. Bagus. Baguslah pukulannya. Tidak sia-sia sebagai anak saya. Ye Yun, kamu ingat, kalau berkelahi lagi, kamu harus tendang bagian bawahnya dengan keras. Lalu pukul perutnya dengan siku. Terakhir, ambil tas dan pukul kepalanya. Ayah saya takut. Ayah benar-benar berbeda. Yevan, kamu gila. Dan Ye Yun dibesarkan jadi begitu kasar. Mana seperti anak perempuan? Jangan sembarangan mendefinisikan anak saya. Lagi pula, kenapa dia seperti ini? Kenapa kamu tidak tanya anak kamu? Saya tidak memukul dia. Ye Yun duluan yang mulai. Saya tidak peduli lainnya. Pokoknya anak kamu duluan yang mulai. Dan dilihat oleh teman lain. Sekarang suruh anak kamu langsung berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, saya akan membuat anak kamu langsung keluar dari sekolah.
Di sekolah. Tidak bisa tinggal. Tidak bisa sekolah. Apa? Jangan, ayah. Saya masih ingin terus sekolah. Tetapi saya rasa saya tidak salah. Saya juga tidak mau minta maaf. Dengan kamu, Kamu si orang lumpuh masih berani meremehkan aku kepala sekolah SD Harapan? Dia adalah paman saya. Asal saya bilang ke dia bisa membuat anak perempuanmu langsung diusir. Orang gagal. Dan anak perempuan orang gagal. Seharusnya tidak muncul di sekolah. Li Xiaopang, diam, kamu ayahku bukan orang gagal. Fan Ge. Yang Li Hui bilang semua benar. Xiao Yun tidak boleh tidak sekolah. Saya tidak mengajari anak dengan baik. Saya akan minta maaf. Li Hui. Kamu bilang kamu dan kepala sekolah SD Harapan kenal masih bisa membuat dia mengusir anak perempuan saya, kan? Ye Fan. Saya bilang kaki kamu lumpuh telinga juga tuli. Saya memang bermaksud seperti itu. Kamu dan anak perempuanmu langsung jongkok dan minta maaf. Li Hui. Meskipun paman kamu adalah kepala sekolah SD Harapan, tapi SD Harapan dibentuk oleh pemerintah, bukan dibuka oleh keluarga kamu. Kalau paman kamu gunakan kekuasaan untuk urusan pribadi menindas murid. Hal ini tersebar lihat siapa yang diusir duluan, anak perempuan saya, atau paman kamu yang diusir duluan. Orang lumpuh masih berani mengancam aku. Lagian anak perempuan kamu orang yang duluan memukul. Mengusir dia kenapa Kamu masih berani membicarakan hal ini. Anak kamu bawa sekelompok anak laki-laki mengurung anak perempuan saya memaki dia, menindas dia anak perempuan saya balas dendam kenapa? Kalian ini perundungan sekolah. Saya belum mencari kamu, kamu malah enak membuat anak perempuan saya duluan minta maaf. Kamu si orang lumpuh masih berani meremehkan aku, kepala sekolah SD, Harapan dia adalah paman saya. Asal saya bilang ke dia bisa membuat anak perempuanmu langsung diusir. Saya memang bermaksud seperti itu. Kamu dan anak perempuanmu langsung jongkok dan minta maaf. Kamu tebak, kalau saya kirim ini ke Departemen Pendidikan Anak Paman kamu akan bagaimana akibatnya? Untung saya duluan beli ini. Rekam ucapan Li Hui. Tapi barang ini ternyata butuh 100 poin kasih sayang sangat menjebak ya. Kamu bagaimana bisa? Ye Fan. Anggap kamu kejam. Hal anak perempuan kamu memukul orang. Saya tidak menuntut lagi. Hapus rekaman itu. Kelemahan kamu ada di tangan saya. Masih berani memerintah aku. Kamu mau bagaimana? Aneh. Bagaimana rasanya Ye Fan seperti jadi orang lain? Saya mau kamu dan anak kamu minta maaf. Apa suruh aku minta maaf ke ayahku? Kenapa kamu cuma sampah? Kalau kamu masih mau sekolah minta maaf dengan baik. Maaf. Maaf anakku tidak tahu diri Ye Fan. Sekarang rekaman bisa dihapuskan. Harus suruh dia berjanji nanti tidak akan mengganggu anak perempuanku lagi. Ye Fan kamu jangan minta lebih. Waduh, kalau aku nanti tidak sengaja tangan slip kirim ini ke Departemen Pendidikan. Aku tahu. Kamu jangan tangan slip. Cepat berjanji. Aku berjanji aku nanti tidak akan mengganggu Yeyun lagi, sudah kan? Kamu sampah cuma bisa ganggu anak kecil. Ye Fan. Sekarang kamu puas kan? Bisa hapus rekaman kan? Sudah, dihapus kamu 2 minggir. Hempeh. Si gendut ini lihat istriku apa. Tapi istriku begitu cantik selalu diingat oleh beberapa orang jahat. Ye Fan kamu lihat aku apa? Istri kamu akhir-akhir ini hati-hati Li Hui dia bukan orang baik. Ya ayah. Ayah hari ini sangat ganteng. Kalau kamu nanti diganggu, kamu harus seperti hari ini berani balas, ayah selalu berdiri di belakangmu, tahu kan? Ya. Selamat host mendapat 100 poin nilai keluarga hadiah random tas baru dan alat tulis. Sudah ditaruh di kepala tidur Yeyun. Bagus-bagus. Ini agak berguna. Ayah kayak ini untuk aku kan? Ya. Terima kasih ayah, aku paling suka ayah.
Seumur hidup bisa dengar anak perempuan bilang, begitu seumur hidupku juga sudah lengkap. Host sadar ini bukan anak perempuan yang kamu lahirkan. Sistem mulut kecil tutup. Kenapa kalian tidak makan? Anak uang, terakhir kamu sudah dibelikan daging untuk kami. Maksudnya ingin menyisakan beberapa kali makan untuk kami, makanan yang baik, ya? Ya, aku baru saja terjun ke sungai dan diselamatkan. Lagi-lagi mengambil daging, lagi-lagi membeli tas baru untuk anak perempuan. Bagaimana melihatnya semua seperti mengatur urusan sebelum mati? Nah, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada semua. Belakangan ini, semua orang untuk merawat saya menderita banyak kesulitan. Mulai hari ini, aku akan bangkit. Menanggung tanggung jawab sebagai seorang anak, ayah, tanggung jawab sebagai suami. Ayah, semangat. Ayah, aku percaya padamu. Ya. Li Xiaopang, kotak pensil kamu ini sangat bagus. Dari mana dibeli? Ini. QRC membelinya dari ibu kota. Di dunia hanya ada 10 bahkan dengan uang sulit membelinya. Pasti sangat mahal. Bisa saya lihat? Tidak boleh jika kamu merusaknya. Bagaimana? Hah? Ini tidak sama dengan ayah saya yang dibeli untuk saya. Ah, kamu apa? Li Xiaopang, kamu bohong. Kotak pensil, Ye Yun sama persis dengan kamu. Kamu dan anak perempuan yang cacat kaki menggunakan kotak pensil yang sama. Hahaha, kembalikan barang itu kepada saya. Tidak mungkin. Bahkan sama persis. Tidak mungkin ayah saya mengatakan kotak pensil ini sangat mahal. Rumah Yayun sangat miskin. Bagaimana bisa memiliki ini? Bagaimana? Li Xiaopang, kembalikan barang itu kepada saya. Ini ayah saya membeli untuk saya. Kotak pensil Ye Yun sama dengan Li Xiaopang. Bagaimana ini? Ayah Ye Yun bukan cacat kaki, kan? Bagaimana mungkin bisa membeli? Itu berarti Li Xiaopang berbohong, bilang dibeli dari ibu kota, di seluruh dunia hanya ada 10. Hasilnya, Ye Yun juga punya 1, sekarang malu deh. Tidak mungkin. Bagaimana kamu mungkin memiliki ini? Kamu, rumah kamu, bagaimana mungkin bisa membeli ini? Pasti dicuri, kamu adalah pencuri. Ah. Kamu pencuri, berani-berani mencuri barang yang mahal. Aku pasti akan bilang ke guru. Kamu bohong, ini ayahku yang dibelikan untukku kemarin. Aku jijik. Siapa yang tidak tahu ayahmu cacat? Dia punya uang apa untuk membelikanmu ini? Oh, aku tahu pensil itu dicuri ayahmu, benar kan? Jangan menghina ayahku. Hentikan. Ye Yun, kenapa kamu lagi-lagi memukul orang? Li Laoshi Li Xiaopang yang pertama kali merusak kotak pensilku dan menghina ayahku. Dengar-dengar ayah Li Xiaopang, Li Hui, kerabat kepala sekolah, kalau kali ini aku berperilaku baik, mungkin bisa naik jabatan nanti. Li Xiaopang, kamu ceritakan apa yang terjadi. Li Laoshi Ye Yun mencuri. Aku membongkar dia langsung memukul orang. Aku tidak mencuri. Kamu masih keras kepala kotak pensil ini dan pensil serta penghapus di dalamnya, semuanya baru dan mahal. Keluargamu miskin sampai seperti itu. Bagaimana mungkin bisa membeli barang-barang ini? Ya, Li Xiaopang benar. Kondisi keluarga Ye Yun. Seluruh desa tahu barang-barang ini pasti dicuri. Ye Yun, kamu seorang gadis dari kecil sudah terbiasa mencuri, sangat tidak baik. Hal ini aku akan ke rumahmu sore ini dan bicara baik-baik dengan orang tua kamu. Li Laoshi, aku benar-benar tidak mencuri. Semua ini dibelikan ayahku untukku. Tidak, masih kecil sudah berbohong. Pertama, masuk kelas. Nanti datang ke kantor aku. Tukang bohong. Kini akan dihukum guru dan orang tua dipukul pantat. Wanita itu bukannya itu guru wali kelas Ye Yun, Li Laoshi. Dia datang untuk apa? Li Xiaopang, dia tidak akan lagi mengganggu anakku kan? Tukang bohong. Suruh kamu sembarangan mencuri, kini guru mencari orang tua kan?
Pencuri yang kamu bicarakan bukan yang aku berikan ke Yeyun kemarin, pensil itu kan? Ayah kamu cepat bilang ke Li Laoshi, aku bukan pencuri, aku tidak mencuri. Li Laoshi, apa yang terjadi? Mohon jelaskan dengan jelas. Ayah Yeyun, berubah ya? Kenapa rasanya berbeda dengan sebelumnya? Dari yang saya tahu tentang kondisi keluarga kamu, alat tulis ini, keluarga kamu seharusnya tidak mampu membeli, tetapi Yeyun bilang, ini kamu yang membelikan untuknya. Anak ini masih kecil, sudah belajar berbohong dan mencuri. Kalau tidak diperbaiki sekarang, nanti bisa jadi masalah besar. Kenapa kamu merasa barang ini tidak saya beli untuk anak saya? Kamu tidak mencari tahu fakta, hanya berdasarkan dugaan sendiri, langsung menyatakan anak saya pencuri. Kamu pantas jadi guru. Ayah Yeyun, bicaranya hormat sedikit. Di sini siapa yang tidak tahu keluarga Ye miskin sekali. Alat tulis ini di sekitar desa kita tidak bisa dibeli. Kalau bukan anak kamu yang curi, dari mana lagi bisa datang? Betul, milikku itu ayah saya yang beli dari ibu kota. Siapa tahu Yeyun curi dari mana? Aku tidak mencuri. Karena kamu semua bilang barang ini sulit dibeli, aku ada satu pertanyaan. Anak saya masih kecil, bagaimana dia sendiri mengambil barang dari ibu kota? Ini. Maka kamu yang curi. Aku cacat, keluar desa saja sulit, bagaimana aku mencuri? Li Xiaopang, kamulah yang pertama menuduh anak saya? Kamu tidak ingat kejadian kemarin? Guru Li, kamu sebagai guru, menuduh siswa, harusnya kamu memberi anak saya permintaan maaf. Siswa Li Xiaopang, bisakah kamu menjelaskan kepada guru kenapa kamu berpikir alat tulis Yeyun hasil curian? Aku beberapa hari lalu punya alat tulis ini, hilang. Hasilnya hari ini di meja Yeyun lihat satu yang sama persis. Kalau bukan dia yang curi, siapa lagi? Ayah Yeyun, kamu juga dengar, kalau kamu tidak bisa memberikan bukti, hal ini sulit diselesaikan. Karena kamu semua merasa anak saya mencuri, ucapkan lagi apa yang kamu bilang tadi. Supaya setelah telepon polisi, kamu tidak berubah pikiran. Lapor polisi. Kenapa takut? Kalau gitu, minta maaf sama anakku. Papaku bilang, keluarganya sudah miskin banget sampai nggak bisa makan. Masa sih mereka bisa beli barang-barang ini? Pasti hasil curi. Yevan cuma nakut-nakutin aku aja. Anak kecil mana mungkin beneran lapor polisi? Aku nggak takut kok. Aku nggak takut kok. Kalau kamu nggak malu, silakan lapor polisi. Orang tua Yeyun, kalau anak salah ya memang salah. Kamu dan Yeyun cukup minta maaf ke anak ini. Ngapain nakut-nakutin anak pakai polisi? Bully, aku ulangi sekali lagi. Alat tulis itu kubeli lewat orang. Bukan hasil curi. Li Xiaopang begitu yakin menuduh Yeyun. Kondisi keluarga Ye juga sudah diketahui semua orang di desa. Orang tua Yeyun mungkin cuma omong kosong buat nakut-nakutin aja. Orang tua Yeyun, begini saja. Asal kamu bisa tunjukkan barang-barang ini benar-benar kamu yang beli, aku akan suruh teman-teman minta maaf padamu. Tapi, kalau nggak bisa buktikan, Yeyun harus tulis surat pernyataan 500 kata. Lalu di upacara sekolah hari Senin, di depan seluruh siswa, minta maaf padaku. Li Xiaopang, dasar apa kamu menghukumku atas nama sekolah? Baik, kalau aku bisa buktikan barang-barang ini kubeli, kalian semua harus minta maaf sama anakku. Bully, sebagai seorang guru, menuduh siswa tanpa bukti. Malam ini aku akan tulis surat ke dinas pendidikan, biar mereka yang nilai. Jangan cuma bisa nakut-nakutin. Sudah bicara panjang lebar, tetap aja nggak bisa tunjukkan apa-apa, kan? orang tua Yeyun, aku juga dapat info ini dari teman-teman sekelas. Lagi pula, kamu lama-lama nggak bisa kasih bukti. Ada juga yang lihat Yeyun dari keluargamu yang duluan mukul orang, mencuri. Aku. Kalian berapa orang ini? Siapa yang lihat Yeyun nyuri? Bicara dong. Nanti aku beliin kalian snack pedas. Aku lihat. Aku juga lihat. Bagus. Semua yang kalian katakan sudah aku rekam. Malam ini aku akan datang ke rumah kalian, ngobrol baik-baik sama orang tua kalian. Sekarang, buka lebar-lebar mata kalian dan lihat baik-baik. Ini struk belanjaku. Ini buktinya. Ini buktinya. Dasar pecundang memalukan. Ini 1.000 rupiah. Loh, gajiku bulan ini sepertiganya hilang begitu saja. Yevan, aku ingin tahu.
Dari mana uangmu ini? Jangan nangis. Tunggu, selesai, selesai. Bapak keren banget. Bapak memang yang terbaik. Aku juga merasa ayahmu sangat ganteng. Kamu diperlakukan tidak adil di sekolah. Mereka terlalu kekanak-kanakan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Selamat, pemilik sistem mendapatkan 150 poin nilai keluarga. Bonus acak Rp10.000 tunai. Rp10.000. Sistem. Kamu akhirnya tidak pelit sekali. Rp10.000 ini di desa kecil ini sudah bisa dianggap sebagai uang yang banyak. Terdeteksi Ye Yun terhadap pemilik sistem nilai kekaguman mencapai 50%. Mendapatkan satu kesempatan undian. Nilai kekaguman meningkat. Bisa undian juga. Baguslah. Sistem. Kamu akhirnya tidak pelit. Undian sekarang. Semoga aku beruntung. Terdeteksi pemilik sistem mendapat sebuah petunjuk. Besok ke pasar, akan bertemu seorang orang penting. Ibu nenek, kalian pulang. Karena pemilik sebelumnya sakit, keuangan keluarga menjadi sulit. Baju-baju ini mereka sudah dipakai selama beberapa tahun. Sering ditertawakan oleh orang desa. Besok ke pasar, beli beberapa baju baru untuk semua. Suami, kenapa kamu mengajak kami ke sini? Iya, kamu mau beli sesuatu. Aku dan Yiyi keluar beli saja. Kenapa kamu keluar? Ibu, aku di rumah saja sudah hampir berjamur. Dokter juga bilang, lebih banyak keluar untuk aktivitas fisik. Lagi pula, aku mengajak kalian untuk beli baju, ayo, lihat-lihat. Baju ibu masih bisa dipakai. Tak perlu beli. Ibu, baju ibu ini sudah dipakai 5 tahun. Lengan? Baju hampir rusak karena sering dicuci. Jangan dipakai lagi. Suami, di rumah masih ada sedikit bahan. Aku akan buat beberapa baju baru untuk ibu. Bahan itu hanya cukup untuk 1 orang. Bagaimana dengan kamu dan anak perempuan? Sudahlah. Kalian hari ini hanya perlu beli-beli. Uangnya aku bayar. Ayo. Anak, katanya baju di sini mahal. Mungkin kita coba lihat tempat lain. Selera aku bagus. Di sini saja. Sudah aku bilang, kenapa jalan ini berbau miskin? Ternyata keluarga Ye yang miskin banget keluar.
Di dalam ini satu baju harganya 300,400 rupiah. Kalian mampu beli? Cepat pergi. Beri aku tempat. Ditunda. Selesai. Ditunda. Ditunda. Selesai. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Bau badan ketiga orang ini bikin saya mual. Cepat usir mereka keluar. Kampungan banget sih. Kalau mereka nodain baju dan gak mau ganti rugi, gimana? Pak, maaf ya sebenarnya. Di toko kami ini, harganya mahal. Bagaimana kalau Bapak keluar, lihat-lihat barang-barang di pasar Loak? Fei, iya, kalian ini cuma pantas pakai barang loakan. Nah, baju ini memang mahal sih. Bagaimana kalau kita lihat-lihat di pasar Loak saja? Ibu pakai yang murah-murah aja. Beneran gak apa-apa? Kak Van, aku juga nggak perlu beli baju baru kok. Kamu belikan ibu aja. Tenang saja. Hari ini baju ini pasti dibeli di sini. Kamu mau mengusir aku? Pak, saya ini demi kebaikan Bapak. Saya khawatir Bapak tidak mampu membayarnya. Cuma ratusan ribu rupiah kan? Masa tidak mampu beli? Apalagi Tuan Li masih berhutang lebih dari 1.000 padaku. Aku mau beli baju. Kamu layani atau tidak? Kalau tidak, aku ke toko lain. Layani, layani. Pak, model seperti apa yang Bapak suka? Saya antar Bapak lihat. Cantik banget. Yang ini lebih bagus. Bagus. Jangan. Cukup segini aja. Bayar. Baik, Pak. Pak, totalnya 2.004. Berapa? 2.000 lebih. Tunggu, bayar. Tunggu bayar. Tak disangka, hari ini begitu beruntung, bisa mendapatkan order yang besar seperti ini. 2004, anak ini terlalu mahal. Hah Yevan, barang-barang ini kamu mampu membelinya? Jangan sok kaya padahal tidak mampu. Apa kamu sudah gila? Mereka adalah keluarga Ye yang miskin sampai makan pun tidak mampu. Kamu tidak takut mereka akan mengotori baju ini? Lalu bos akan tahu dan gaji kamu akan kepotong. Apa masalahnya jika tamu mencoba baju? Lagi pula aku lihat mereka sangat hati-hati dan tidak mengotori baju. Aku hanya menasihati kamu. Kalau kamu tidak mau mendengar, nanti jangan sampai menyesal. 2.000 banyak ya. Hari ini akan membuat kalian terkesan. Sial, order ini seharusnya milikku. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa membawa uang sebanyak ini? Pasti semua ini palsu. Pak Li, ini uang asli. Bagaimana bisa seperti ini? Aku tidak tahu wajahku bengkak atau tidak, tapi sensasi menggunakan uang untuk menyapu cukup enak. Mau mencoba? Hahaha, pura-pura ini terlalu memuaskan. Wajah Li Hui ini sudah hampir aku pukul sampai bengkak. Tingdong selamat, Tuan Host. Mantap. Tunggu. Aduh, sepeda ini kenapa rusak lagi? Bung, sepedamu kenapa? Sepeda saya ini sering rusak, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Sistem skill memperbaiki sepeda diaktifkan. Skill memperbaiki sepeda telah diaktifkan. Ayo saya bantu lihat. Bung, sepedanya sudah diperbaiki, silakan lihat. Sepedanya memang sudah baik. Wah, anak muda memang luar biasa. Kebetulan sepedamu membuat keahlian saya bisa digunakan. Keluarga kalian tinggal di desa, kan? Saya lihat kakimu. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Saya direktur pabrik baja, Wanggang nanti. Kalau ada masalah, bisa datang ke saya. Terima kasih, Direktur Wang. Hati-hati. Baik. Baik.
Kita juga pergi. Pergi. Kenapa orang lumpuh ini nasibnya begitu baik? Ding dong. Nilai pemujaan terhadapmu meningkat cepat mendapatkan 1 kali putaran undian. Cepat mulai undian. Ini terlalu menipu. Tidak memberi skill apa-apa. Hanya memberi kursi roda jelek. Host. Bagus untuk rehabilitasi kakimu. Aduh, sistem ini sangat berguna. Kamu memang sistem yang paling manusiawi. Tapi, kursi roda muncul tiba-tiba. Apakah? Baguslah. Kursi roda ini sangat praktis. Ini Direktur Wang, untuk menghargai kamu memperbaiki sepeda khusus. Memberi kamu kursi roda baru. Sayang, kamu bilang kita mau buka usaha sendiri? Kalian buka warung? Bisa diandalkan nggak? Kalau rugi gimana? Bu, tenang aja. Barang-barang ini semua aku dapat dari hubungan Pak Chang Zhang Wang. Pasti untung. Nggak bakal rugi. Bu, aku percaya sama Van Ge. Ya sudah, kalau ada yang perlu bantuanku, bilang aja kapan saja. Oke, Bu. Kamu dan Yi keluar dulu. Aku harus ngerti dulu tempat ini. Bikin warung paling keren sedesa. Ayo mulai. Sistem, tukarkan untuk aku sedikit sabun, gula, dan barang-barang langka yang bagus di zaman ini. Warung kaya rayaku mau buka. Bakal cuan besar nih. Van Ge, kamu hebat banget. Penghasilan dari warung selama ini lebih banyak dari setahun sebelumnya. Tenang, aku pasti akan membuatmu dan anak perempuan hidup sejahtera. Aku lihat anak perempuan kenapa belum pulang. Anak ini kayaknya main lagi. Pergilah. Lihat kan, aku sudah bilang kan, si miskin ini. Tiba-tiba masukin banyak barang, pasti curi. Kalau enggak, mana ada uangnya? Li Hui, bicara harus ada buktinya. Asal nuduh orang, ini bukan ranjang rumahmu, seenaknya ngomong. Hah, bukti? Kamu si miskin, beberapa hari lalu masih susah makan, kok tiba-tiba ada uang masukin banyak barang? Kalau bukan curi, apalagi? Jangan-jangan ayam di desa. Semua dicuri, terus dijual untuk uang? Betul, pasti curi. Hancurkan warungnya, biar dia nggak berani lagi sok jago. Coba berani hancurin. Aku langsung lapor polisi, biar polisi yang nilai. Nanti siapa yang masuk penjara, belum tentu. Bilang aku maling uang? Boleh. Keluarin bukti, kita ketemu di kantor polisi. Kalau enggak, kamu yang fitnah. Aku lapor kamu pencemaran nama baik, biar kamu kena batunya. Li Hui, lebih baik jangan cari masalah. Ingat nasib anakmu. Masalah alat tulis anak perempuanku belum selesai. Sekarang mau nambah utang baru? Yevan, kamu harus kasih penjelasan hari ini. Uang sebanyak ini, asalnya tidak jelas. Kalau benar hasil curian, jangan sampai menyeret desa kita. Betul. Kalau memang uangmu, tunjukkan buktinya. Jangan sok-sokan di sini. Iya, tunjukkan buktinya. Bukti. Baik. Kamu mau bukti? Boleh saja. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Jangan main-main ya. Aku mau orang yang memfitnahku dihukum. Syarat ini tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan. Katakan, mau dihukum bagaimana? Katakan saja, warung Yevan legal dan sesuai aturan. Aku, Li Hui, adalah anjing penyebar fitnah. Kurang sehari pun tidak boleh. Baik, cuma minta maaf, ditambah pasang iklan untukmu selama sebulan, asal kamu tunjukkan buktinya, aku akan minta maaf padamu, lalu pasang iklan untukmu sebulan. Baik, kalian masih ingat. Mas kawin ibu dan istriku, uang untuk buka warungku. Dari mas kawin mereka. Ini adalah perjanjian jual beli barangku. Wah, benar juga. Istrinya keluarga Ye. Waktu istri Yevan menikah ke sini, bawaan mas kawinnya banyak sekali.
Untung saja sudah menduga akan ada hari ini. Tapi semua uang dari sistem. Mas kawin ibu dan istri, hari berikutnya sudah ditebus. Li Hui, Ye Fan sudah tunjukkan buktinya. Kamu tidak punya bukti, malah menyebar fitnah di sini. Bikin kita semua ikut menuduh Ye Fan. Li Hui, jangan pergi. Ye Fan, maaf ya. Aku salah sangka padamu. Aduh, Aku ini orangnya pemaaf. Asal kamu minta maaf padaku sekarang, lalu ingat pasang iklan untukku selama sebulan saja. baik. Aku minta maaf. Maaf, jangan lupa, aku suruh kamu bilang apa lagi. Warung Ye Fan legal dan sesuai aturan. Aku, Li Hui, adalah anjing penyebar fitnah. Sistem sekarang aku sudah bisa berdiri sendiri selama 1 menit. Pelatihan rehabilitasi tambahan ini efeknya lumayan ya. Tuan rumah tidak mengizinkan keluargamu. Sekarang belum waktunya. Aku akan menunggu sampai benar-benar sembuh baru memberitahu mereka. Kalau tidak, kalau ternyata tidak sembuh, mereka pasti akan sangat sedih. Ding dong. Terus naik. Membuka kunci skill apa? Itu berkat Li Hui itu yang sudah bantu promosiin lebih dari sebulan, bikin warung kecilku semakin maju. Seiring warungmu semakin laris, Aku harus lebih giat lagi. Halo, manajer Wang. Kok tiba-tiba ingat nelpon aku? Kamerat Ye, dengar-dengar warungmu buka sangat sukses. Ye, Beberapa waktu lalu ada yang cari masalah. perlu aku bantu selesaikan? Manajer Wang, itu cuma masalah kecil-kecilan. Sudah aku selesaikan. Cuma sayangnya bikin kamu khawatir. Syukurlah, kalau ada masalah, ingat, kasih tahu aku. Ingat, ingat. Terima kasih, Manajer Wang. Dengar-dengar pabrik baja mau impor beberapa produk pertanian. Perkembangan saat ini dan masa depan tempat aku tinggal dulu seharusnya sama. Waktu itu produk pertanian sangat melimpah. Aduh, Aku juga baru dapat kabar. Atasan, memang ada permintaan. Seperti itu. Tapi belum pasti. Manajer Wang. Tenang saja. Kamu pasti akan semakin sukses ke depannya. Amin, terima kasih doanya. Aku benar-benar berhasil. Aku pasti akan balas budi 10 kali lipat. Ye Fan. Lama tidak berjumpa. Kamu datang? PH. Mau apa? Tentu saja untuk memberi orang lumpuh di kursi roda ini sedikit pelajaran. Balas dendam saya tahun lalu akan dibayar. Baiklah. Lihat saja apakah kamu mampu. Sistem. Persiapkan pertahanan dasar. Mencari mati. Katakan kepada orang di belakangmu agar dia menyembunyikan ekornya baik-baik. Jika aku menemukan dia, aku akan membuatnya hidup lebih susah daripada mati. ya cepat lihat ibu. Dia akan dibawa orang. Nenek ingin menghentikan juga dipukul. Ada apa? Siapa yang mau membawa ibu kamu? Nenek dan paman. Ibu mertua dan adik laki-laki ipar pemilik sebelumnya. Kita cepat kembali lihat. Anak perempuan ini tidak bisa berteriak. Kita lanjutkan. Aku tidak percaya pintu dibuka tidak bisa menemukan orang. Kamu cari tempat sembunyi. Pulang nanti. Hentikan. Berhenti. Hai, siapa ini? Ini suami cacatku. Adik, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Bagaimanapun, dia adalah suami kamu sendiri. Suami apa? Dia hanya seorang cacat. Ye Fan, aku beritahu kamu. Putriku sekarang bisa dijual dengan harga bagus. Sedangkan kamu, jaga saja barang yang merugi itu. Nikmati hidupmu. Jangan ganggu aku membawa putriku hidup enak. Diam jika aku ingat benar, ketika aku menikahi putri kamu dulu. Keluarga kami memberi kamu makanan. Kalau tidak, kamu sudah mati kelaparan. Dan anak baik kamu ini. Jika bukan aku dulu, dia bisa mendapat pekerjaan. Dulu kakiku patah. Yi datang minta bantuan kamu. Kamu malah mengusirnya.
Anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang sudah dituangkan. Bagaimana aku mungkin memberi uang lagi untuk membantu cacat seperti kamu? Bagus, anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang sudah dituangkan, kamu sekarang bagaimana bisa malu mengambil kembali air yang sudah dituangkan? Bukan Yevan, kamu tidak bisa memberi apa-apa kepada saudari aku. Jika kamu benar-benar baik untuk saudari aku, biarkan dia hidup enak. Oke? Sungguh tidak tahu malu. Bicaranya begitu bagus, intinya bukan ingin menjual putri lagi. Benar, aku takut putriku hidup miskin. Jadi, aku ingin membawa putriku hidup enak. Intinya hanya untuk uang lainnya memberi harga apa? Aku memberi harga 2 kali lipat. Aduh, apa katamu? 2 kali lipat harga. Apa? Aku tidak salah dengar? Kamu tidak salah dengar. Dia mau bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Yevan, sebenarnya tidak perlu memberi mereka uang. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan keluarga yang mereka paksa aku tanda waktu itu. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan keluarga yang kamu paksa aku tanda saat aku menikah dengan Yevan. Kamu paksa aku tanda perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Aku menikah dengan siapapun, kemana. Sudah tidak ada hubungan dengan kamu. Kakak ipar. Oh, mantan kakak ipar. Jangan terlalu keras kepala. Sekarang keluarkan beberapa rupiah saja. Sudah susah banget. Kamu bisa bayar 2 kali lipat. Lihat catatan transaksi di atas. Lihat aku bisa bayar 2 kali lipat atau tidak. Ini catatan transaksi kecilmu. Banyak untung. Ya. Kamu tahu aku sekarang tidak kekurangan uang, sekarang aku bisa memberi kamu 3 kali lipat harga, tetapi ada satu syarat, kamu harus memberitahu aku, siapa sebenarnya di belakang ini. Kakak ipar, ayo kakak ipar saya. Kamu benar-benar bisa memberi 3 kali lipat. Tentu. Tetapi kamu harus tanda perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Dan kamu dan anakmu. Jangan ganggu aku lagi. Istri. Bagaimanapun aku adalah ibu kandung Yi. Bagaimana kamu bisa membuat kami tidak berhubungan lagi? Sistem siapkan perjanjian pemutusan hubungan keluarga, ambil dengan cara yang wajar. Tanda ini aku akan memberi kamu 3 kali lipat harga. Ayo. Ibuku itu harga 3 kali lipat. Tanda saja. Tidak kakak ipar, kamu berubah pikiran lagi? Aku tentu tidak akan berubah pikiran, tetapi kamu belum memberitahu aku, siapa yang mau menikahi istriku. Oh, dia dari desa kamu, namanya Li Hui. Li Hui. Perselisihan ini besar. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Nenek, kepala Anda terluka. Baik-baik saja? Nenek baik-baik saja. Aku hanya khawatir dengan ibumu dan ayahmu. Ibu, bukannya sudah disuruh istirahat? Jangan keluar. Kenapa malah keluar? Soalnya nggak betah tiduran. Ini kan ibumu dan adikmu juga sudah pergi. Tidak apa-apa. Kali ini benar-benar beruntung ada Van Ge. Kalau tidak, aku pasti dibawa pulang oleh ibuku dan dijual lagi. Suami seperti ini tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Bisa disebut laki-laki apa? Yi, tadi terus menghalangiku. Tidak mengizinkanku keluar melihat. Aku khawatir sekali. Bukannya takut Anda terluka lagi? Sudah. Istri, kamu juga terluka. Mari kita masuk dan bicara. Berdiri di depan pintu seperti ini tidak pantas. Ayo kita masuk. Hari ini aku mau makan daging. Aku mau makan daging yang banyak sekali. Aku hampir mati ketakutan. Baik. Xiao Yun dari keluarga kami, hari ini kau pasti kaget ya. Nanti makan banyak daging ya. Biar cepat pulih. Baik, ayo pergi. Ding dong, selamat tuan rumah. Gu Yi, Ye Yun. Dapat memperoleh 3 hadiah. Hadiah kali ini apa?
Selain itu, ada bacaan untuk stimulasi kecerdasan anak. Segera klaim hadiah. Ding dong, hadiah sedang dikirim. Kak Van, biar aku cuci kakimu. Yi, kita ini suami istri. Kau tidak perlu selalu melayaniku. Aku. Yi, kau istriku, bukan pembantu. Duduklah di sini. Kita cuci kaki bersama. Hui, kamu mencari saya? Kamu pernah dipukuli oleh Yevan sebelumnya. Kamu tidak ingin membalas? Malam ini, kamu langsung ke warungnya. Bakar tempat itu. Setelah berhasil, saya kasih kamu segini. Hui meski ingin mencari uang, tapi tidak mungkin mengorbankan hidup. Muruh dan Bakar bisa masuk penjara. Biarkan dia begitu, dipukuli tanpa alasan. Kalau begitu, hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Skill tidak sebaik orang lain. Hui, jangan biarkan hidup baik tidak dinikmati. Memasukkan diri ke penjara. Saya duluan ya. Mengapa? Kamu bisa hidup begitu nyaman. Pengecut. Kamu tidak berani bakar. Kalau begitu, saya akan lakukan. Bukannya selalu di belakang rumah? Kenapa selalu di depan pintu tidak pergi? Ada yang mau bakar-bakaran nih. Li Hui, ternyata benar kau. Ikut aku ke kantor polisi. Lepaskan aku. Sayang, kenapa kamu belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Oh iya, si Li Hui itu. Dia ditangani, bagaimana? Percobaan pembakaran. Ditahan beberapa hari. Reputasinya bisa dibilang sudah hancur total. Ayo kita pulang. Nilai teman sekelas Ye Yun sangat bagus. Patut kita semua tiru. Kita harus banyak belajar dari teman sekelas Ye Yun. Li Xiaopang, nilai kamu kali ini sangat jelek. Sering juga nakali teman sekelas. Kalau terus begini, guru pasti akan menghukummu dengan keras. Ayahmu membuat ayahku masuk penjara. Aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Bapak Ye, sedang sibuk. Direktur Wang, kenapa Anda datang? Warung kecil ini tidak hanya dioperasikan dengan baik, dan juga sangat laris. Benar-benar luar biasa. Yak, Ini hanya hal kecil, hanya untuk menghidupi keluarga. masih jauh dibandingkan dengan Anda anak muda. Sungguh rendah hati. Bapak Ye, apa yang Anda lakukan? Aku secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku tentang perakitan bagian merasa menarik dan ingin belajar sedikit. Bapak Ye, kamu bahkan belajar sendiri perakitan bagian mesin pertanian. Kamu benar-benar seorang talenta. Para senior di pabrik belum tentu memiliki keterampilan seperti kamu. Begini saja. Pabrik baja kami akan membeli semua. Baik, kalau begitu, kita tanda kontrak hahaha. Aku akan meminta orang desa untuk membantu membuat itu. Juga bisa dianggap untuk orang desa menambah satu sumber pendapatan agar mereka tidak iri padaku. Tunggu. Pola pikir dan hati kamu ini benar-benar luar biasa. Aku benar-benar bisa melihatnya. Kamu bukan orang biasa. Terima kasih. Ya. Anak, lihatlah komponen ini. Bagaimana hasil perakitan? Jangan karena aku. Kalau bisa digunakan, pakai saja. Kalau tidak bisa, kembalikan saja. Ibu, tenang saja, pasti akan menjaga kualitas. Anak, setelah kamu mulai bisnis ini, ibu akhirnya bisa bangga. Dulu, beberapa perempuan tua itu selalu mengejek dan menyindir aku. Sekarang, mereka semua sangat hormat. Ibu? Yang penting kamu senang. Ya. Anak aku juga membuatmu bangga. Tentu ayo. Kenapa aku ditahan? Setelah keluar, aku malah diturunkan jabatan, kamu malah hidup dengan baik Yevan. Aku tidak akan membiarkan kamu. Tunggu, selesai. Ibu, hari ini guru memuji saya lagi. Benarkah? Putriku memang hebat.
Apa yang kamu mau? Kamu tahu sendiri, Lari cepat. Lari. Lepaskan aku. Lepaskan. Benar-benar produk sistem pasti menghasilkan barang berkualitas. Kaki ini tak terlihat pernah terluka. Tentu, tapi kapan kamu memberitahu keluarga kamu? Setelah itu pasti akan mendapatkan banyak nilai kasih sayang. Aku. Ayah cepat selamatkan ibu. Dia ditangkap ayah Li Xiaopang. Ayah bisa jalan lagi. Ye Fan yang cacat itu bisa memuaskanmu? Jangan mendekat. Biarkan aku menggantikan dia. Untuk memuaskanmu. Jangan mendekat. Kamu bisa berdiri lagi. Sistem situasi sebelumnya sudah direkam. Aku akan membuat Li Hui benar-benar jatuh reputasinya. Bangsat ini. Dia mau merampas uang istriku. Sudah aku rekam buktinya. Cepat bawa dia. Apa? Li Hui merampas uang? Benar kalau aku tidak datang tepat waktu, uangnya sudah habis dirampas. Ye Fan, kamu bisa berdiri. Beberapa bulan ini aku melakukan rehabilitasi dan sudah bisa berdiri. Ye Fan, kamu benar-benar bisa berdiri? Aku tidak sedang bermimpi. Bukan mimpi, aku benar-benar bisa berdiri. Iya. Aku sudah berbicara dengan direktur ruang dari pabrik baja dan sudah sepakat di desa akan dibangun pabrik pengolahan kecil. Orang-orang di desa semua bisa bekerja di sana. Benarkah? Kita juga bisa bekerja di desa? Benar. Tapi orang sampah ini harus ditangani dulu. Tenang saja, Ye Fan. Aku akan menghajarnya sekarang. Ayo, ayo. Istri baik-baik. Baik putri, kita pasti ketakutan, pulang saja. Pak Ye Yun. Ye Yun diduga melakukan kecurangan, bagaimana ini? Ada buktinya? Li Xiaopang bilang dia melihatnya sendiri. Aku melihatnya sendiri, dia curang. Kalau kata orang lain bisa dipercaya. Tapi Li Xiaopang ada masalah dengan anak saya. Makanya testimoni dia tak bisa dipercaya. Yang penting kali ini dia menang, makanya. Guru, kamu ambil soal dengan tingkat kesulitan yang sama keluarkan. Biar anak saya mengerjakan lagi. Di depan kamu dikerjakan sendiri. Ya, bisa juga. Guru, soal dengan tingkat kesulitan seperti ini terlalu mudah bagi saya. Kamu bisa ambil soal kelas tinggi biar saya mengerjakan, aku tetap bisa mengerjakan. Kalau begitu aku ambilkan soal kelas tinggi. Guru, aku sudah selesai. Sungguh luar biasa. Soal ujian tingkat kelas tinggi bisa mendapat nilai sempurna. Pak Guru, sekarang sudah bisa dibuktikan kalau anak saya tidak bersalah, kan? Saya percaya siswa Ye Yun pasti tidak menyontek. Kemampuannya sekarang sudah bisa ikut lomba di tingkat kabupaten. Li Xiaopang, cepat minta maaf sama temanmu. Maaf. Jangan sembarangan melaporkan orang lain lagi. Pulang cepat, ya. Siswa Ye Yun, saya bisa merekomendasikanmu untuk ikut lomba di tingkat kota. Kamu mau tidak? Saya. Nak, ayah yakin kamu pasti bisa. Pak Guru, saya mau. Buku panduan dari sistem untuk soal sesulit ini kan sangat mudah. Selamat tuan rumah. Karena membela anak perempuanmu, mendapat 500 poin ikatan keluarga. Hadiah, 1 informasi bisnis masa depan. Akan dibangun pasar besar di kota kabupaten. Pasar besar. Kalau begitu, uang yang ada bisa dipakai untuk membeli sebuah toko. Lalu dikelola oleh istri dan ibu. Saya ingin meningkatkan kemampuan mengelola keuangan istri saya. Tunggu. Pasar besar. Nah, uang yang ada bisa dipakai untuk beli sebuah toko. Diserahkan ke istri dan ibu untuk mengurusnya. Aku mau tingkatkan kemampuan mengatur keuangan istriku. Kepala pabrik uang.
Aku dengar kota sedang merencanakan dukungan untuk produk pertanian hijau khusus. Memang ada rencana begitu. Cuma ya, nggak ada benihnya. Kepala pabrik uang. Aku berencana untuk mulai kembangkan benih baru lagi. Nanti kita kerjasama. Bikin tanaman ekonomi khusus. Menurut Bapak, Ini kan bagus banget. Aku sekarang balik ke kota untuk lapor. kalau ada perkembangan, aku kasih tahu. Baik. Baik. Yevan, kau bikin aku nggak betah di desa ini. Aku pasti akan kembali lagi. Fan, kamu sudah kembali? Bagaimana dengan benihnya? Benih sudah ditanam. Sudah beberapa bulan. Dalam beberapa hari ini. Seharusnya sudah tumbuh. Baguslah, ini adalah untuk benih kali ini, pendapatan dan pengeluaran. Bagus. Semakin berbakat dalam mengelola keuangan. Ketika mal dibuka, kamu dan ibu bisa datang untuk membantu mengelola akuntansi, ya. Kamu datang untuk apa? Yevan, kamu juga tidak boleh menjual barang palsu kepada saya. Saya menggunakan benih dari kamu. Sudah ditanam begitu lama, sekarang bahkan tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Ini kamu harus mengganti rugi. Kamu berbohong. Benih dari Fan semua bagus. Ini adalah fitnah. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, tanah saya menggunakan benih dari kamu, sekarang tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Kamu harus mengganti rugi. Benih yang saya tukar dari sistem, bagaimana mungkin tidak bisa menumbuhkan sesuatu? Benih yang dibeli dari saya, semua ada catatan pembelian, berani tidak kamu saya cek? Jika benar, tidak tumbuh, saya bisa mengganti rugi. Tetapi jika tidak, kamu harus membayar akibatnya. Ternyata merasa takut. Datang kepada saya dengan begitu heboh, karena melihat kami sudah punya uang, lalu ingin memeras. Saya beritahu kamu, uang siapapun bukan, didapat dengan mudah. Jika kamu ingin memeras, kami akan langsung melapor ke polisi. Siapa bilang saya tidak punya bukti? Ini adalah dari rumah kamu, benih yang dibeli. Jika tidak percaya, kamu bisa lihat. Kamu menyimpan benih? Ya, aku punya benih. Tunjukkan benihnya kepada saya. Ini adalah hasil usaha keras saya untuk membuat benih yang mirip dengan benih Yevan. Sangat mirip. Mustahil bisa dikenali dengan mata saja. Siap-siap saja untuk membayar saya. Ini sebenarnya bukan benih yang kamu beli dari saya. Benih kamu ini adalah benih berkualitas rendah yang populer di pasar yang ramai. Benih berkualitas rendah yang populer. Kamu berusaha menjebak saya. Kamu memang sangat berusaha keras. Bagaimanapun, dia adalah keluarga kamu. Dia sebelumnya membantu kamu mencari pekerjaan, kamu bahkan menuduhnya seperti ini. Apa dasar kamu mengatakan saya menuduhnya? Apakah ini benih berkualitas rendah? Tidak bisa hanya berdasarkan kata-katanya saja. Kalau kamu mampu, tunjukkan buktinya. Kamu pikir saya sama seperti kamu? Saya juga tidak akan berbicara sembarangan. Di benih saya, tertulis huruf Y, untuk mencegah orang seperti kamu. Orang kecil, yang tidak tahu apa-apa. Menulis huruf di benih? Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Kamu juga tidak merasa repot? Tentu saja tidak repot. Lagi pula, semua dilakukan oleh sistem. Bagaimana? Ada lagi yang perlu dikatakan? Kalau tidak, saya akan ke kantor polisi dengan... Jangan. Bapak, saya salah. Lihatlah dari sisi saudara perempuan saya. Maafkan saya. Saya hanya ingin meminta sedikit uang dari kamu. Saya akan pergi sekarang. Ye Yun, bolehkah saya bertanya, apa kesan Anda setelah meraih juara pertama dalam kompetisi matematika ini? Kali ini saya bisa menjadi juara. Yang paling ingin kusyukuri adalah keluargaku, terutama ayahku, Yevan. Tanpa dukungannya sepanjang jalan ini, aku tidak akan sampai di titik ini. Lihat, Ye Yun, kita benar-benar membanggakan kita. Dong, nilai kekeluargaan Plena 20, hadiah, keterampilan desain mekanik dasar. Satu informasi terbaru tentang Li Hui disampaikan. Li Hui, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Aku ingin lihat, kamu bisa main apa lagi. Kak Fan, benih yang kamu pilih memang lebih terpercaya, dibandingkan dengan yang dipakai warga sebelumnya, jauh lebih bagus. Kali ini panen besar, penjualan di desa sangat bagus. Banyak warga sudah mendapat banyak uang. Ku dengar. Mereka yang tidak ikut, ingin memohon padamu untuk benih baru.
Aku dengar. Orang-orang yang tidak ikut serta itu ingin menemui kamu untuk meminta bantuan mendapatkan benih baru. Tapi aku tahu, yang paling kamu benci adalah orang-orang yang oportunis itu. Jadi, aku tidak menyetujui permintaan mereka. Aku tidak menyetujui permintaan benar. mereka. Sekarang, aku sudah selesai menggambar desain rumah kaca sederhana dan bengkel. Nanti, pendapatan dan produksi warga desa pasti akan meningkat. Kak Van, kamu memang hebat. Kamu bahkan bisa memikirkan cara seperti ini. Kalau rencana ini berhasil, nanti di musim dingin kita bisa menanam sayuran apa saja yang kita mau. Yevan, tanahku tidak bisa kujual lagi kepadamu. Li Hui sudah kembali. Sepertinya dia sudah menjadi bos besar. Dia mau membeli tanah dengan harga tinggi untuk membangun pabrik. Jadi, bukankah Li Hui sudah pergi? aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa jadi kaya. Bahkan dia bawa mobil mewah seperti Mercedes. Sepertinya dia sangat kaya. Kamu lupa perbuatannya yang dulu. Kamu tidak takut, Yevan? Siapa yang nawar lebih tinggi, aku pasti jual ke dia. Kamu tidak bisa memaksa beli atau jual kan? Kamu begitu tidak suka lihat kami baik-baik saja? Kak Ye. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Semua yang perlu dikatakan sudah aku bilang, bagaimanapun hasilnya nanti. Aku tidak punya rasa bersalah. Yevan. Dengar-dengar, mereka yang bekerja sama denganmu dari desa sudah batalkan kontrak denganmu. Kenapa? Kamu belakangan ini juga tidak enak, ya? Kenapa? Kamu akhir-akhir ini juga sedang tidak baik-baik saja, ya? Kamu tidak menyangka Li Hui seperti aku bisa mencapai hari ini. Li Hui, kamu suka aku, ya? Kamu bilang apa? Kamu bilang, kalau kamu tidak suka aku kenapa hal-hal yang aku suka. Kamu juga suka, dan bahkan memberi kabar baik untukku, dan selalu memilih hal-hal yang aku tinggalkan untuk dilakukan. Kamu. Sakit, Yevan. Aku salah, maafkan aku. Yevan. Tak lama lagi kamu akan kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya yang tidak punya apa-apa. Penjualan bulan ini jelas turun banyak ya. Utamanya karena sekarang ada warga yang diam-diam menyerahkan benih teknologiku kepada Li Hui. Meski saat ini kami cukup punya keunggulan, tapi kalau jaraknya tidak diperlebar, nanti pasti akan disalib. Sekarang, kita harus bagaimana? Benih sudah tidak berguna lagi. Kita seharusnya meningkatkan teknik bercocok tanam. Nanti kita pasti menang dari mereka dalam hal kualitas. Tapi teknik bercocok tanam bukan hal yang mudah. Apa yang kita butuhkan untuk menguasai teknik bercocok tanam? Bu, sayang. Kalian datang kenapa? Tentu saja mau kasih kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira apa? Kak Van, aku hamil lagi. Kamu akan jadi ayah lagi. Sayang, kamu serius? Aku akan jadi ayah lagi. Tunggu, selesai. Ding dong, selamat ya. Karena istri kamu hamil, poin bertambah 500. Hadiahnya teknik tanam tingkat tinggi. Setelah Li Hui keluar dari penjara sebelumnya, gerak-geriknya setelah meninggalkan tempat itu. Ini bukan kebetulan. Pas butuh langsung dikasih bantal ya, aku sedang bingung. Tidak tahu di mana mencari teknik tanam. Pak Direktur Wang. Maaf, membuatmu tertawa. Gak apa-apa. Kamu ini akan jadi ayah lagi ya. Ini memang kabar baik yang luar biasa. Bisa dipahami. Pak Direktur Wang, teknik tanam serahkan saja padaku. Tapi sekarang aku punya satu petunjuk tentang Li Hui. Harap kamu bisa membantu mengeceknya. Aku sedang bingung. Tidak ada cara untuk menemukan kabarnya. Kamu ini malah memberikan satu petunjuk untukku. Tenang, tunggu kabar dari aku. Li Hui, kamu tidak akan bisa bersenang-senang lama lagi.
Kak Fan, memang kamu yang jago. Nggak cuma nemuin bibit yang bagus banget tapi juga cara tanam lainnya. Kalau nggak, cuaca dingin seperti ini, mana bisa ada sayuran segar sebanyak ini? Pesanan dari supermarket kita terima lumayan banyak. Bisnis kita sebaik ini. Bisnisnya Li Hui sepertinya kurang bagus ya. Aku dengar dari warga penjualan Li Hui dan kawan-kawan sekarang. Semuanya kurang bagus. Yevan, aku. Bukannya kamu sudah jual tanah ke Li Hui dan ikut dia bercocok tanam? Kondisi keluargaku susah. Masih harus menikahkan anakku. Lihat, boleh nggak aku ikut kamu bercocok tanam lagi? Aku nggak berani ganggu kamu yang lagi enak-enaknya. Yevan, orang-orang desa udah bikin banyak uang sama kamu. Kamu biarin aku bikin sedikit uang buat kamu. Kenapa? Aku memang bawa mereka cari uang. Tapi mereka juga nggak menjual tanah yang sudah dijanjikan ke aku ke Li Hui ini, artinya kamu nggak jujur. Bahkan kejujuran paling dasar aja nggak ada, gimana aku bisa tenang kerja sama dengan kamu? Aku sudah saya ingatkan kamu. Tapi kamu sendiri merasa aku menghalangi kamu hidup enak, karena kamu sudah mengambil keputusan, jangan sekarang menyesal. Aku juga tidak mau jadi orang yang menghalangi kamu jadi kaya. Orang-orang yang hanya melihat status ini, tunggu aku menemukan benih baru Yevan, lalu mempelajarinya dengan teliti. Pasti akan membuat kalian, orang-orang yang meremehkan ini, menderita. Yevan, tunggu aku menemukan benih baru, kamu tunggu saja untuk kembali ke kehidupan cacat seperti sebelumnya. Yevan, kamu tunggu saja. Li Hui, kamu bilang sayur-sayuran di luar musim Yevan disuntik obat khusus, beneran apa enggak? Yevan kelihatannya nggak kayak orang begitu deh. Ya jelas bener dong. Nggak lihat lenganku digigit anjing? Aku digigit waktu lagi cari bukti, anjingnya Yevan yang gigit aku. Kita hari ini harus minta penjelasan darinya. Betul, harus minta penjelasan. Wajahnya bisa dipercaya, tapi hatinya belum tentu. Bisa jadi emang Yevan yang lakuin, cari untung dengan mengorbankan hati nurani. Ayo. Yevan, kamu takut, ya? Aku udah nemu buktinya, kamu nyuntik obat khusus ke dalam sayuran itu, kalau kebanyakan makan, bisa mati. Yevan, kamu keterlaluan banget sih. Harus kasih kami penjelasan. Kamu ini merugikan orang. Aku memang nyuntik obat. Yevan, warga desa kita percaya banget sama kamu malah cari untung dari warga. Kamu tidak punya hati nurani? Kamu menganggap hidup orang sebagai lelucon? Saya memang menggunakan pestisida. Tetapi bagaimana kamu bisa mengatakan ini bisa mengancam kehidupan orang? Sayuran ini saya dan keluarga saya juga makan. Kalau kamu bilang begitu harus memberikan bukti. Kalau tidak, kita akan ke kantor polisi. Ini adalah buktinya. Jika laporan ini adalah bukti, saya juga memiliki laporan tes yang sah. Saya bisa membuktikan sayuran saya tidak bermasalah. Li Hui, kamu bawa tikus untuk apa? Kamu tidak ingin bukti? Biarkan dia makan sayuran kamu yang tidak sesuai musim itu. Yevan, kamu berani tidak menggunakan sayuran kamu ini untuk eksperimen? Aku tadinya mau menemui Li Hui hari ini tentang dia mencuri benihku dan merekrut orang-orangku, tak disangka tapi dia malah datang sendiri. Ini hanya sebuah eksperimen. Bola yang jadi heboh dan menghemat tenaga saya. Aku yakin sayuran saya tidak bermasalah. Aku tidak percaya kamu bisa tahu keberadaan sistem. Kamu tampak sangat percaya diri, apakah kamu sudah siap sebelumnya? Tunggu. Untuk menghindari kamu main curang, aku ambil sendiri.
Setelah para ahli memeriksa sayuran ini, mereka bilang, sayuran ini disuntik dengan obat dalam jumlah yang mematikan, kalau sering dimakan, pasti akan bermasalah. Benihku berasal dari sistem, mau menjebak aku mimpi saja. Sayuran yang ditanam dari benih Yevan. Aku sudah makan banyak. Cepat coba kasih ke tikus. Ya, cepat kasih makan ke tikus. Kalau tidak, aku tidak akan tenang gelisah. Belum mati karena sayuran akhirnya mati karena ketakutan. Yevan, kamu lihat saja. Hari ini aku pasti akan membuatmu kehilangan reputasi. Lihui mau apa sih? Bagaimanapun hari ini yang terakhir. Harus mencari cara untuk membuat Lihui keluar dari sini. Lihat, tikus ini juga baik-baik saja, bahkan semakin aktif. Iya, ini bagus kan? Pasti Lihui yang salah. Kalau tidak, barang yang bisa dimakan seperti ini semua orang sudah mati sejak lama. Bukannya semua orang baik-baik saja? Sudah kubilangkan. Barang dari sistem akan membuat orang semakin sehat. Sama sekali tidak fatal. Lihui, kamu sudah menyalahkan Yevan. Sayuran ini tidak bermasalah. Ya, Yevan juga tidak seperti orang yang demi uang membunuh orang untuk uang. Cepat lihat, tikus ini kenapa? Tikus ini mati. Yevan, tikus ini sudah mati karena makanannya kamu. Apakah kamu harus menjelaskan kepada semua orang? Yevan, Kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Demi uang, apapun yang tidak bermoral dilakukan. benar. Bukankah ini membunuh orang untuk uang? Harus memberikan penjelasan kepada kami. Aduh, aku juga makan sayuran Yevan. Bagaimana ini? Aku tidak akan matikan. Sekarang aku lihat bagaimana kamu menjelaskan. Sekarang aku akan memberikan jawaban kepada kamu. Tunggu. Selesai. Coba tunjukkan laporanmu. Stempel di laporanmu ini dari perusahaan swasta. Hasilnya bisa diubah seenaknya, jadi tidak bisa dijadikan bukti. Cuma bisa menakut-nakuti orang yang tidak tahu. Laporan ini juga bisa dipalsukan? Lalu bagaimana menjelaskan tikus mati ini? Benar, laporan bisa dipalsukan. Tapi tikus mati di depan kita. Kita semua melihatnya. Hal ini lebih sederhana. Kalian bisa kirim tikus mati ini dan sayuran ke lembaga pemeriksaan yang lebih otoritatif. Kalian juga bisa lihat baik-baik apa yang dimakan tikus mati ini sebelum mati. Lembaga pemeriksaan di sana semua milik negara. Dia cuma berusaha mati-matian. Jangan percaya dia. Semua jangan percaya dia. Belum selesai. Belum selesai. Aku, Yevan, dalam melakukan sesuatu selalu bertindak dengan hati yang bersih. Jika kalian benar-benar tidak percaya bisa kirim untuk diuji. Jika memang ada akibatnya aku bersedia membayar 10 kali lipat ganti rugi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin dia bisa memberi kalian ganti rugi 10 kali lipat? Ini hanya alasan untuk membela diri saja. Yevan sudah menawarkan ganti rugi 10 kali lipat. Kalau kirim ini ke lembaga pengujian juga tidak ada kerugian, kan? Kalian bisa pertimbangkan baik-baik. Jika sayuran saya memang bermasalah, kenapa saya berani kirim untuk diuji? Dan kenapa berani menawarkan ganti rugi 10 kali lipat kepada kalian? Sedangkan Lihui terus menghalangi saya di sini karena semua ini ulahnya. Jangan tertipu olehnya. Dia pasti takut kalian bekerja sama dengan saya dan merugikan kepentingannya. Bapak Ye. Tempatmu ramai sekali ya. Tunggu. Pak Direktur Wang, kenapa Anda datang? Ye, hal yang kamu minta saya selidiki sebelumnya. Sudah saya selidiki. Saya langsung datang untuk memberitahu kamu. Tempatmu ramai juga ya. Pak Direktur Wang, lalu apa yang Anda temukan? Kamu Lihui, kan? Pak Direktur Wang, saya Lihui. Tak disangka. Anda masih ingat nama saya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Lihui ini bukan bos besar sama sekali. Dan di luar dia punya banyak utang. Kali ini, dia kembali. Hanya untuk mencari uang dan membayar utangnya. Ini surat pinjaman bank. Semua, lihat baik-baik. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Lihui, begitu banyak hari. Kamu membuat kami membeli benih dengan uang, pupuk. Kamu bahkan menjamin kepada kami penghasilan lebih banyak daripada bekerja dengan Yevan.
Ya, jika bukan karena kamu, Li Hui, menipu kami, bagaimana kami bisa kehilangan begitu banyak uang? Benih yang diberikan Ye Fan lebih murah banyak. Batch pertama bahkan gratis. Ada yang sudah jadi. Kamu tidak percaya. Harus mau bergantung pada orang lain. Kamu benar-benar menderita akibat tindakan sendiri. Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat. Harus mencari Li Hui untuk menghitung hutang. Minta Li Hui membayar kembali uang. Betul, itu adalah uang yang saya kumpulkan untuk menikah. Li Hui, jangan buru-buru lari. Kita hitung hutang ini dengan baik. Satu persatu hitung jelas. Tunggu. Selesaikan. Apa yang kamu mau? Yang memfitnah aku adalah kamu. Yang mencuri benih juga kamu. Yang melapor sayurku beracun juga kamu. Semua hal ini satu demi satu. Ada yang salah? Aku sudah telepon polisi, kamu tunggu saja di penjara seumur hidup. Sial. Sekarang semuanya habis. Yevan, kami mau bekerja sama denganmu. Kami juga dibohongi oleh Li Hui. Harap kamu bisa berbesar hati. Maafkan kami. Hah, ada untungnya. Kalian lari lebih cepat dari siapapun. Sekarang untungnya hilang. Kalian balik lagi mencari Ye Fan. Kalian pikir ini tempat apa? Kalian orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Mau balik? Boleh. Tapi tidak ada fasilitas khusus. Dividen 1 tahun dipotong setengah. Potong saja. Yang penting bisa balik modal. Ah, boleh. Kalian pulang. Besok aku akan keluarkan peraturan. Oke. Baik. Ye Laudi, kamu ini... Kepala pabrik uang. Aku masih harus hidup di desa ini. Ini bisa membuat mereka berusaha mengambil hati Anda. Itu lebih baik daripada mereka diam-diam membalas dendam di belakang Anda. Setidaknya mereka bergantung padaku untuk makan. Jadi mereka tidak berani menyinggungku. Juga tidak berani berbuat jahat. Ye Laudi, kamu sendiri yang putuskan saja. Karena masalahnya sudah selesai, maka aku duluan pergi. Baik, kepala pabrik uang. Hati-hati di jalan. Baik. Kakak ipar. Kakak ipar. Aku tahu, kamu sudah memaafkan kami. Itu, bukankah aku ini otakku jadi tumpul dan tidak waras? Aku seharusnya tidak percaya pada Li Hui itu. Kakak ipar. Demi kakak perempuanku, bisakah kamu memberiku sedikit lebih banyak perlakuan istimewa? Kupikir otakmu benar-benar tidak waras. Jangan kira aku tidak tahu siapa yang mencuri benih dan teknologiku. Jangan kira aku tidak tahu siapa yang menghasut para warga desa itu untuk berkhianat. Kamu. Sekarang kamu punya hak apa untuk menuntutku? Sungguh tidak tahu malu. Tunggu. Selesai. Tunggu. Kamu mau apa? Li Xiaopang, katanya ayahmu masuk penjara. Kamu ngomong sembarangan. Ayahku tidak masuk penjara. Keluargamu masih utang banyak kepada kami. Kapan bisa bayar? Aku tidak tahu. Tanya dia saja. Basa-basi dengan dia buat apa? Keluarga mereka sudah masuk penjara. Mana ada uang untuk bayar? Kalau tidak bisa bayar, kami pukuli kamu sampai cukup untuk bayar utang. Orang dewasa memukul anak kecil. Kamu ini anak bagaimana sih? Kami belum memukul kamu. Cuma nakut-nakuti kamu saja. Keluargamu utang masih merasa benar. Kamu mau apa? Kenapa mau memukul anak lagi? Guru bilang ini tidak benar. Ye Yun tidak boleh disakiti. Yun, kami cuma bercanda dengan Xiao Pang. Mana mungkin benar-benar pukuli dia? Tunggu. Hei, Yun, kami hanya bercanda dengan Xiao Pang. Mana mungkin kami benar-benar memukulnya? Xiao Pang, kamu baik-baik saja? Jangan pura-pura baik. Siapa yang pura-pura baik? Guru bilang antar teman harus saling peduli. Pasti kamu yang menyuruh mereka datang ke sini. Dan masih di sini berpura-pura jadi orang baik. Benar-benar tidak bisa dipahami, sudah sia-sia peduli padamu. Lihat. Pergi. Li Xiaopang ini memang tidak tahu balas budi Ye Yun peduli padanya. Dia masih seperti itu. Betul, kurangi kontak dengan dia, nanti Ye Yun itu yang benar-benar baik. Aku bukan orang yang tidak tahu balas budi. Jangan pergi. Ada apa, masih ada masalah? Ada apa lagi? Kamu mencuri uangku.
aku mencuri uangmu? Kapan aku mencuri uangmu? Kamu punya bukti? Ayahku baru saja memberiku 100 rupiah. Sekarang hilang. Ayahmu memberimu uang. Kamu sendiri tidak menyimpannya dengan baik. Sekarang uangnya hilang. Kamu tuduh aku yang mencuri. Aku saja tidak tahu. Apa kamu benar-benar punya uang 100 rupiah itu? Pasti kamu. Baru saja cuma kamu yang datang ke sini. Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, aku pukul kamu. Baiklah, kamu bilang aku mencuri uangmu? Ya sudah, laporkan saja ke polisi. Biar polisi yang menilai. Lapor polisi untuk apa? Jangan merepotkan polisi. Cepat kembalikan uangku. Baru saja ada warga lain di sini. Atas dasar apa kamu bilang uang ini aku yang mencuri? Ada apa ini? Dia bilang aku mencuri uangnya. Aku tidak mencuri uangnya. Aku suruh dia lapor polisi. Masalahnya dia tidak membiarkanku pergi. Ini mudah diselesaikan. Ayahmu menyumbang ke desa banyak peralatan CCTV. Di pintu masuk desa ini ada. Ayo kita lapor polisi. Suruh polisi datang periksa. Nanti ketahuan siapa yang berbohong. Ayah bilang sebelumnya dia tidak akan membiarkan aku diperlakukan tidak adil. Itu benar. Ternyata dia memasang kamera pengawas di berbagai tempat di desa ayah baik sekali. Ya kalau gitu kita lihat rekaman kameranya. Kamu saja tidak pernah olahraga masih mau menggangguku. Ya bawa dia ke kantor polisi. Aku cuma bicara sembarangan. Jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku tidak akan berani lagi. Maaf, aku tidak akan berani lagi. Aku terima permintaan maafmu. Tapi kalau lain kali masih begini, aku tidak akan segan-segan lagi. Dulu pasti aku akan dituduh oleh semua orang sangat tidak adil. Tapi sekarang karena ayah tidak ada yang akan menuduhku mencuri uang di desa juga ada kamera pengawas. Bagus sekali. Tuan-tuan sudah merasakan hebatnya buku bacaan awal kan? Kalau tidak bagaimana mungkin putri tuan bisa begitu bijaksana menyelesaikan masalah ini? Putriku sehebat itu? Atau karena didikanku yang bagus? Sekarang aku jadi lega, tidak takut dia diganggu. Tunggu. Selesai. Makan jeruk ini. Ibu, terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu sedang hamil. Kamu mengelola toko ini dengan sangat baik. Aku tidak banyak tahu. Aku hanya bisa melakukan hal-hal ini untukmu, Pat. Kamu anak perempuan yang tidak berbakti dan tidak punya hati. Kamu sendiri sudah sukses. Lalu kamu membenci keluarga sendiri. Melihat kami hidup susah, sedangkan kamu di sini hidup enak. Apa yang kamu bicarakan ini? Kami sudah memutuskan hubungan keluarga. Aduh, tidak bisa hidup lagi. Sendiri sudah sukses, lalu tidak mengakui keluarga. Nasibku kenapa begitu buruk? Apa yang terjadi? Sepertinya bos wanita sudah sukses. Tidak mengakui ibu sendiri. Tidak seperti itu. Dulu kamu menjual anak perempuan. Lihat keluarga kami hidup lebih baik. Kamu datang lagi untuk mencari keuntungan. Benar? Nenek tua, urusanmu apa? Kamu. Ibu, kamu baik-baik? Baik. Ibu baik-baik? Kalau kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku kalau tidak mempertimbangkan hubungan saudara. Ayo, Gigi. kamu semua. Kamu baik-baik? Tunggu. Dulu kalian yang tanda tangan sendiri surat pemutusan hubungan keluarga? Kenapa sekarang mau ini? Kami waktu itu ikut Li Hui jual tanah beli benih si Li Hui yang pantas dipenggal. Rampok semua harta kita. Anakku. Sekarang aku bahkan tak bisa makan. Kamu tak mungkin biarkan aku. Ibumu mati kelaparan kan? Dulu diperlakukan tidak adil, tak ada yang datang membantu. Sekarang kalian ada masalah masih malu datang ke Yi. Lalu kenapa? Ibunya susah melahirkan dan membesarkan dia. Di dunia mana ada orang tua yang tak pernah salah? Kamu tak mungkin berselisih dengan orang tua kan? Lagi pula, dia orang tua. Kalau salah, kamu harus menerima. Betul. Aku sudah minta maaf, kalian mau apa lagi? Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Sejak aku sadar,
Kamu selalu bilang, aku pasti akan punya adik, dan aku adalah pembantu adik. Aku harus merawat semua kebutuhan hidupnya. Hidup di rumah keluarga. Tidak sebahagia sekarang, bahkan 1/10.000 saja. Lalu bagaimana? Setidaknya aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu, dan membesarkanmu sampai sekarang. Siapa yang tidak seperti ini? Melahirkan aku, membesarkan aku, semua itu disebut tanggung jawab, bukan alasan untuk memborgol aku. Kebaikanmu aku ingat, tetapi kamu tidak boleh menggunakan kebaikan itu untuk memborgol aku. Begini rupanya. Sungguh tidak tahu malu, menjauhi orang lain karena jatuh, lalu menjauh, melihat orang lain jadi kaya, lalu mendekat lagi dengan bersemangat. Masih berani bilang, orang tidak mengakui mereka. Betul, kalau aku juga tidak akan mengakui. Merusak begitu banyak barang di toko ini. Lalu mau kabur? Yevan, dia ibu mertua kamu. Aku adik ipar kamu. Ini tidak akan benar-benar membuat kita membayar, kan? Saudara kandung juga harus jelas dalam urusan uang. Apalagi kamu dan aku. Kenapa kamu merasa aku tidak akan menuntut kamu untuk membayar? Sakit. Anak, kamu lepaskan aku. Aku beritahu kamu. Kami sudah menghubungi polisi. Jika kamu tidak membayar, kita bertemu di pengadilan. Kami menerima laporan. Ada orang yang membuat masalah di sini. Siapa yang menghubungi polisi? Pak polisi, aku yang menghubungi polisi. Mereka yang membuat tokoku rusak seperti ini. Pak polisi, aku ibunya sendiri. Lihat, dia bahkan meminta aku membayar. Kamu lihat ini. Kami hanya bertugas menangani orang yang membuat masalah. Tidak bertugas menyelesaikan masalah keluarga. Sudah, kalau begitu ikut kami. Pak polisi, ini kesalahpahaman. Salah. Kesalahpahaman. Maaf, semua. Hari ini kami tutup. Besok semua barang di sini diskon 50%. Istri, ibu, kalian baik-baik? Aku baik-baik saja. Cuma Yiyi, dia masih hamil. Entah bagaimana akibatnya. Untuk berjaga-jaga, aku akan mengajakmu ke rumah sakit untuk diperiksa. Supaya tidak ada cedera internal yang tersisa. Yiyi. Ibu, aku baik-baik. Cuma kalian terlalu khawatir tentang aku. Tapi kamu sudah tua. Masih dipukul. Ibu baik-baik. Yang penting kamu baik-baik saja. Direktur Wang menghubungi saya dan bilang ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan saya. Kalau begitu, kamu bisa urus itu saja. Aku bisa mengantar Yiyi ke rumah sakit juga. Mama kamu bisa? Dasar anak nakal. Bahkan mama tidak dipercaya sekarang. Baik kalau begitu, hati-hati di jalan. Ya, kalau begitu, kita pergi. Mama, istri hari ini ke rumah sakit. Apa kata dokter? Dokter bilang, Yiyi mengandung bayi kembar. Apa? Mengandung 2 bayi? Bagus sekali. Apakah aku akan punya 2 adik laki-laki atau 2 adik perempuan? Betul. Aduh, Yunyun kita sebentar lagi akan tampil di TV. Iya. Semoga adik-adiknya juga bisa berhasil seperti kakaknya. Tenang, pasti akan begitu. Bacaan awal ruang sistem pasti sangat luar biasa. Orang bodoh bisa jadi jenius. Siswa Yeyun, selamat atas kemenanganmu di kompetisi tingkat provinsi. Di usia muda sudah begitu hebat. Bisa ceritakan kepada kami apa cita-citamu? Ayahku selalu memiliki satu harapan, yaitu membawa seluruh warga desa kita bersama-sama menjadi kaya. Aku ingin cepat tumbuh besar, cepat menjadi orang yang sangat hebat, belajar keterampilan, dan bersama ayah membangun desa, membuat desa semakin baik. Ding dong, terdeteksi anak perempuan dari host. Rute perkembangan Yeyun sudah lengkap, nilai-nilai yang lurus, memiliki rasa cinta pada tanah kelahiran, berbakti dan bertanggung jawab. Memenuhi kondisi untuk hadiah akhir sistem. Apa?
Cepat, ceritakan apa hadiah akhirnya. Dingdong hadiah untuk host. Uang tunai 10 juta yuan sudah ditransfer ke akun pribadi host hadiah tambahan. Dana khusus pendidikan desa 1 juta yuan hanya boleh digunakan untuk pendidikan publik di desa, tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Uang ini, saya tidak akan menyimpan satupun untuk diri sendiri. Dengan nama kami, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Sumbangkan seluruhnya ke desa bangun. Sebuah perpustakaan desa yang standar. Host sangat hebat. Dengar-dengar, Yevan ini memberi desa kita sumbangan 1 juta yuan untuk membangun perpustakaan desa. Iya, tak disangka Yevan yang dulunya paling miskin, bisa langsung menyumbang 1 juta yuan ke desa. Mulai sekarang kita harus benar-benar menjilat dia. Ini adalah pimpinan dari atas. Katanya adalah direktur pabrik baja. Bung Ye, benar-benar tak disangka. Kamu bisa begitu royal. Pimpinan di atas sudah mendengar, secara khusus, mengutus saya untuk memberikan hadiah ucapan selamat, untuk menunjukkan penghargaan. Terima kasih atas perhatian pimpinan tingkat atas, terima kasih atas kehadiran Direktur Wang. Bapak, kali ini saya datang. Tidak hanya untuk memberi selamat. Apa yang kamu lakukan di desa ini, pimpinan di atas sangat memperhatikan. Produk koperasi kamu mendapatkan 30 gelar produk pertanian unggulan. Kalau begitu, pemerintah akan memberikan dukungan. Tentu saja, pemerintah sangat mendukung usaha kamu dan pimpinan di atas juga diam-diam melakukan investigasi. Di kabupaten, sedang melakukan seleksi pemimpin pembangunan desa. Suara kamu sangat tinggi. Selanjutnya, silakan Bapak Yevan menyampaikan beberapa kata. Kita harus belajar dari pemimpin kita, belajar dengan baik. Dulu saat kaki saya pincang, hidup keluarga sulit miskin diremehkan orang. Saat itu, saya hanya punya satu pikiran, tidak boleh lagi membuat keluarga saya menderita. Dan lebih tidak boleh membuat warga desa terus miskin. Sekarang koperasi sudah berjalan, produk juga sudah terjual. Anak-anak sudah bisa sekolah. Desa sudah ada harapan. Kehormatan ini bukan hanya milik Yevan sendiri. Ini milik setiap orang di desa yang percaya dan bekerja bersama saya. Di masa depan saya akan terus membawa semua orang membangun desa lebih baik. Supaya setiap keluarga bisa menghasilkan uang. Supaya setiap orang memiliki tujuan. Yiyi, Perutku sakit sekali. apakah kamu mau melahirkan? Aduh, Air ketuban sudah pecah. mama, air ketuban saya pecah. Mau melahirkan. Bagaimana ini tepat di saat ini? Cepat-cepat ke rumah sakit. Baik-baik, Saya akan mengemudi. Mobil saya di luar. ayo, pelan-pelan. Akhirnya pindah dari rumah lama ke rumah baru. Rumah barunya luas dan terang. Nanti, anak-anak bisa main bebas di sini. Hari ini malam tahun baru, kebetulan pindah rumah. Malam ini harus masak makan malam spesial, rayakan tahun baru dengan meriah. Ah, Sudah pasti dong, serahkan saja pada ibu. Tenang saja. Oh. Yi, cepat tidur. Sisanya biar aku yang urus. Tapi kamu juga capek seharian. Gak apa-apa. Cepat tidur. Dengar kata ibu. Cepat tidur. Justru kamu yang paling layak dikasihi di keluarga ini. Ding dong. Tuan rumah. Masih bisa merasakan cinta dan kebahagiaan. Sistem. Terima kasih. Sudah membuatku sadar, ikatan keluarga adalah keuntungan terbesar dalam hidup. Hidupku sudah sangat bahagia dan sempurna.